Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Imamil muttaqin. Wa qaidil gurril muhajjalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi'ibadika salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita cintai dan kita taati selalu, guru mulia kita Buya Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur dan dipermudah dalam segala urusan-urusannya. Tak lupa yang kami hormati segenap hadirin wal hadirat, para orang tua kami dan juga para pemirsa, para pendengar, perindu kemuliaan dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah berikan kepada kita kemudahan, kita bisa istiqomah meraih keberkahan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang kelak menjadi sebab wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan takwa itulah kita akan menjadi golongan yang selamat, yang mulia dan bahagia dunia dan sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi harapan kita semuanya yang senantiasa kita panjatkan dalam doa kita, yaitu kita memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang senantiasa kita panjatkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan pasangan, kita diberikan keturunan yang diantara mereka kelak ada yang menjadi qurrata a'yun, yaitu menjadi orang yang penyejuk hati kita. Penyejuk hati namanya qurrata a'yun. Seorang hamba yang dia diberikan oleh Allah karunia pasangan adalah nikmat. Ya, yang belum menikah maka enggak dapat nikmat tambahan berarti. Tapi yang dia sudah menikah, dia punya pasangan adalah anugerah dari Allah. Yang sudah menikah kemudian dia diberikan keturunan, diberikan putra-putri, itu juga merupakan tambahan nikmat lagi. Tapi manakala pasangannya, kemudian anak keturunannya, mereka menjadi orang yang qurrata a'yun, penyejuk hati, maka semakin sempurna nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Tetapi makna qurrata a'yun di sini maknanya apa? Penyejuk hati ini dalam hal apa? Ini beda. Ada pandangan antara orang yang ahli iman yang rindu kepada Allah dengan yang enggak rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan qurrata a'yun di sini adalah fid din la fid dunya. Dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Orang yang dia pandangannya kepada dunia, dia berharap pasangannya bisa bikin bahagia. Bagaimana dia bahagia? Saya pengen pasangan saya, misalnya seorang suami, saya pengen kalau pasangan saya ini adalah punya dandanan modis misalnya, cantik misalnya, dandan yang rapi, ini bagi dia senang. Karena dia nggak ada kerinduan kepada akhirat. Saya pengen anak saya ini adalah menjadi anak yang dia berhasil urusan dunia, punya jabatan, dia punya pangkat tinggi, harta banyak, senang saya, menyejukkan hati. Tapi ini bagi orang yang ahli dunia. Tapi bagi orang yang rindu kepada Allah nggak demikian. Ketika dia berharap pasangan saya ingin menjadi qurrata a'yun, bagaimana? Dia adalah perempuan yang soleha misalnya. Laki, begitupun dengan wanita. Saya pengen suami saya adalah suami yang soleh, suami yang bisa mengantarkan keluarganya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang tua yang dia rindu kepada Allah, rindu kepada kemuliaan, dia pengen anak-anaknya bukan hanya berhasil urusan dunia, tapi juga menjadi anak yang manfaat. Seorang hafidh Quran, seorang hafidhah,
punya wawasan yang luas dalam agamanya, bermanfaat untuk umat Nabi dan seterusnya, bakti sama orang tua dan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka di sini makna qurrata a'yun adalah tadi urusan-urusan agama, bukan urusan dunia. Ini yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mewujudkan itu semuanya? Itu kan nggak hanya cukup panjatan doa. Memang kita mohon sama Allah setiap habis sholat misalnya. Kita mohon sama Allah di sepertiga malam terakhir ketika bangun malam. Tapi harus ada namanya ikhtiar zahirnya juga. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai mereka merubah diri sendiri. Kalau kita nggak pengen buat perubahan, nggak akan diberi oleh Allah. Jadi doa kalau kita nggak buktikan dengan ikhtiar zahir pun itu nggak akan ada gunanya. Maka harus ada caranya. Bagaimana kita ingin pasangan kita ini bagi suami istrinya menjadi qurrata ayun dan juga sebaliknya, istri suaminya menjadi qurrata ayun, begitupun orang tua anak-anaknya, keturunannya mereka menjadi qurrata ayun yang menyejukkan hati mereka. Karena kalau kita salah dalam melangkah, salah mengarahkan mereka, malah menjadi sebaliknya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri kalian, anak-anak kalian, di antara mereka kelak yang akan menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. Ya kan, innam amalukum wa auladukum fitnah dalam ayat lainnya. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian pun akan menjadi musibah. Maka ini tergantung kita. Kita pengen keturunan kita, pasangan kita menjadi qurrata a'yunkah, ataukah mereka menjadi adu, menjadi musuh bagi kita. Kita pengen mana? Anak-anak kita menjadi qurrata a'yunkah, ataukah kita ingin mereka malah menjadi fitnah, musibah bagi kita sebagai orang tuanya. Maka yang pertama, kalau kita ingin menjadikan pasangan kita ini bagi suami istrinya, bagi perempuan suaminya, mereka menjadi pasangan yang menjadi qurrata a'yun adalah hadirkan cinta kepada Allah ketika membangun cinta dengan pasangan. Jadi ketika kita cinta dengan pasangan, saya cinta dengan dia karena Allah Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para lelaki ketika dia ingin meminang wanita, Nabi mengatakan, fazfar bidzatid dini taribat yadak. Pilihlah perempuan yang dia punya agama bagus, maka kamu akan beruntung. Walaupun memang faktornya kan kata Nabi, tunkahul mar'atu li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Memang ada yang karena faktor kecantikan, faktor nasab, faktor harta. Tapi Nabi menegaskan di akhir, fazfar bidzatid dini taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, engkau akan beruntung. Maka cinta dengan pasangan karena Allah Ta'ala. Bukan seorang suami ketika cinta kepada istrinya bukan hanya sebatas karena dia dandannya hebat, dandannya bagus, modis, cantik dan sebagainya. Atau seorang istri ketika cinta dengan suaminya bukan karena mumpung dia lagi naik pangkat nih, duitnya banyak, dompetnya tebal. Bukan. Tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cinta dengan pasangan karena saya berharap pasangan saya menjadi partner, menjadi pendamping, menjadi kawan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau sudah terbangun cinta karena Allah di antara pasangan, nanti buahnya itu indah. Nggak ada namanya saling tuntut-menuntut. Terkadang yang membuat ribut, yang membuat sering retak rumah tangga adalah karena banyak tuntutan. Sering Buya menegaskan rumus rumah tangga adalah laksanakan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut, kan begitu. Nah ini bisa kita praktekkan kalau kita cinta dengan pasangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihat bagaimana perjuangannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau seorang wanita hebat, wanita soleha yang beliau mempunyai harta banyak, punya pangkat, tapi semuanya digunakan untuk perjuangan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ketika itu kan Allah tempatkan beliau di biwadin ghairi dzar'in, di tempat lembah yang enggak ada tumbuh-tumbuhan, itu di kota Mekkah. Saat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan membangun Ka'bah, ditempatkan di situ bersama istrinya yang sudah punya bayi Nabi Ismail alaihissalam di lembah yang gersang sekali. Setelah itu beliau pergi meninggalkan. Ketika Nabi Ibrahim ingin berangkat pergi, sang istri mengatakan, wahai suamiku, hendak kemana kamu? Saya harus pergi lagi, ada kewajiban dari Allah. Apakah hal ini adalah memang Allah perintahkan buatmu atau bagaimana? Kata istrinya. Kata Nabi Ibrahim, iya, ini adalah perintah Allah Ta'ala. Maka dengan mantap sang istri mengatakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau gitu Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Ini mendukung perjuangan sang suami.
Ini indah kalau sudah cinta karena Allah, saling dukung. Saling mereka bahu-membahu, gotong royong menuju kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manakala cintanya salah, cinta suami karena hartanya, cinta istri karena kecantikannya, karena dandanannya misalnya, ketika itu semua sirna, hilang juga cintanya nanti. Tapi kalau cinta karena Allah abadi. Dunia dia bahagia, muqaddimah bahagia nanti sampai di akhirat bersama para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih banyak cara kita menghadirkan cinta karena Allah dengan pasangan. Kemudian bagi sekarang kita ingin menjadikan anak-anak kita pun sama. Putra-putri kita, dzurriyyah kita, mereka menjadi qurratu ain, penyejuk hati buat kita. Karena kalau kita salah juga dalam mendidik mereka, jadi kebalikannya tadi. Innam amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian, kelak mereka menjadi musibah bagi kalian. Maka tergantung kita ini, para orang tua, para pendidik, para ayah, para bunda, pengen diarahkan kemana anak-anaknya? Pengen dijadikan fitnah, naudzubillah, ataukah berharap mereka menjadi qurratu ayun bagi orang tuanya? Ya kan? Baginda Rasul SAW, beliau pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, maka lahir dalam keadaan dia suci. Fitrah. Maka, mohon maaf, banyak orang yang sekarang dia mungkin ahli maksiat, dia adalah seorang yang banyak berbuat onar, kejahatan. Itu adalah karena pengaruh pergaulan, pengaruh karena kawan, pengaruh setelah dia dewasa. Ketika dia lahir bukan dalam keadaan seorang penjahat, bukan. Dia lahir dalam keadaan dia suci. Baik ketika dia tidak punya dosa dia. Tapi Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya kan, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan dia suci. Maka semua tergantung kedua orang tuanya. Nabi mengatakan yuhawwidanihi abawa yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang kelak menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi wal iyadzubillah. Enggak tanggung-tanggung Nabi mengatakan. Jadi orang tua ini punya peran dalam karakter si anak. Bukan hanya urusan akhlak, bukan hanya urusan pribadi anak, tapi urusan agama. Nabi mengatakan, yuhawwidanihi, merubah agama anak menjadi Yahudi. Yunassiranihi, menjadi Nasrani. Yumajjisanihi, menjadi agama yang Majusi. Jadi nggak tentang, padahal ini agama kan sesuatu yang sangat menjadi prinsip kita. Tapi itu semua bisa berubah karena adalah tadi faktor orang tua. Maka orang tua jangan cepat-cepat kita nyalahkan sekolah, misalnya nyalahkan kawan. Wah, anak saya ini nakal, kenapa? Sekolahnya di sana sih, itu sekolah nggak bener, lembaga nggak bener. Anak saya ketika keluar malah nggak berakhlak. Loh, jangan langsung salahkan sekolahnya. Mungkin juga si orang tua salah. Kenapa orang tua salah? Kenapa nyekolahkan di sana? Kenapa nggak pandai-pandai memilah-milih pendidikan untuk anaknya? Memang misalnya, andaikan pun di sekolah sana dia akhirnya akhlaknya jelek, akhlaknya rusak, tapi kan juga orang tua punya peran kesalahan. Kenapa membawa anaknya ke sekolah sana? Sudah atau sekolahnya nggak benar. Ketika misalnya anaknya dia bergaul dengan kawan yang merusak akhlaknya, nakal, nyalahkan orang tua, ini anak kamu nih bu, anak kamu nih pak, gara-gara anak kamu nih, anak saya ketularan, terpengaruh akhlaknya, ngomongnya nggak benar, ngomongnya begini, nyalahkan temannya. Padahal orang tua punya kesalahan di situ. Kenapa? Kenapa orang tuanya membiarkan anaknya bergaul dengan teman yang nggak benar? Maka semua kembali kepada orang tua sebenarnya. Ya kan? Tadi Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Nyalahkan tontonan. Ini zaman sekarang nih, tontonannya nggak benar semuanya. Akhirnya rusak anak saya nih, kepengat tontonan. Lah salah sendiri, kenapa dibiarkan nonton yang nggak benar? Siapa yang memfasilitasi HP selama ini? Siapa memfasilitasi internet di rumah selama ini? Orang tua sendiri. Akhirnya anak malah terseret kepada hal-hal yang tidak baik. Nah ini, jadi kita boleh berharap kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga anak-anak kita, keturunan kita, mereka menjadi qurratu ayun, menjadi penyejuk hati. Tapi kita punya ikhtiar di situ. Harus kita arahkan, bagaimana mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau punya putra yang sangat hebat, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Yang ketika diperintah oleh Allah untuk disembelih dengan mata, beliau mengatakan, ya abatif al matu'mar. Ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi nggak ada keraguan sama sekali. Dan itu beliau bisa mendapatkan putra yang begitu nggak langsung serta merta, tapi pendidikan diarahkan dari usia dini. Dan Rasulullah SAW pun telah mengajarkan kepada kita sebagai orang tuanya. Ya kan?
pendidikan yang sekarang di psikolog anak misalnya, itu semua berkiblat kepada sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum alaih wa hum abna'u ashrin wa farriquhu bainahum fil madaji aw kama qala. Nabi memerintahkan kepada para orang tua, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Siapa yang diperintah? Bukan anak, Pak. Bukan si anak. Anak masih 7 ya, baru tamis, belum balik, belum ada kewajiban salat. Tapi yang diperintah adalah para orang tua, para ayah, para ibu, para pendidik, para walinya anak. Diperintahkan ketika usia mereka sudah berumur 7 tahun, perintahkanlah mereka, biasakan mereka dengan ibadah salat. Dan ini bukan hanya sholat, tapi semua kewajiban lainnya. Puasa pun dilatih, kan begitu. Kan dilatih puasa, maka ada anak kecil namanya puasa beduk. Puasa setengah hari. Jadi zuhur dia buka, atau nanti jam 10 dia buka. Apakah sah puasanya? Ya nggak sah puasanya, karena nggak seharian penuh. Tapi yang dituntut di situ adalah pembiasaan kepada anak agar mereka terbiasa dengan ibadah syariat. Dengan kewajiban syariat. Nah, di situ Nabi mengajarkan, maksimal adalah kalau sudah usia 7 mulai disuruh, mulai dibiasakan dengan ibadah sholat. Dan kalau bisa dari mulai sebelum 7, ketika umur 3 tahun, ketika usia 4 tahun sudah kita biasakan. Dan ingat, nyuruh anak itu bukan kayak nyuruh kita seorang jenderal nyuruh pasukan bawahannya, ayo sholat, nggak gitu, tapi dibiasakan. Yang sering Buya sampaikan adalah paksa anak kita, seakan-akan kita tidak maksa. Jadi maksa tapi kayak nggak maksa. Bagaimana? Ya kita biasakan mereka. Kita kenalkan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya misalnya si ayah pengen berangkat sholat, berangkat ke masjid, berangkat ke musola. Bilang ke si anak, nak, abah mau ke masjid nih, ikut nggak mau sholat? Ya, kan dikenalkan gitu. Nah ini Umi mau sholat dulu ya, sebentar tunggu di sini ya. Jadi biarkan si anak bagaimana melihat aktivitas orang tuanya. Belikan mereka baju kecil, baju gamis kecil. Nah, nih gamis hadiah buat kamu. Ayo besok dipakai buat sholat ya gitu. Jadi dikenalkan, dibiasakan pelan-pelan. Sehingga mereka ketika sudah dewasa, mereka terbiasa dengan ibadah sholat. Jangan dibiarkan. Ada sekarang, mohon maaf, kadang kita ini membiasakan anak atau nyuruh anak sholat maghrib. Anak berangkat nih, mukananya, nih sarungnya berangkat. Bapaknya, ibunya nggak ikut ke musola. Akhirnya si anak di masjid, di musola ketemu dengan kawan-kawannya buat kelompok, buat geng, akhirnya sudah ribut di musola. Ini karena nggak dikawal oleh para orang tua. Coba orang tua, ayo nak, abah mau ke musola, contohkan dulu oleh orang tuanya. Nih nak, mukananya, nih sajadah, sana mangkat ya. Bapaknya di rumah. Tapi dibiasakan, ayo berangkat sama abah, ayo berangkat sama ibu, sholat di sampingnya. Ini dibiasakan. Jadi begitu cara membiasakan anak dengan ibadah. Agar mereka ketika tumbuh dewasa sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam kitab Akhlak lil Banin atau lil Banat disebutkan bagaimana perumpamaan anak yang dibiasakan dengan kebaikan sejak kecil daripada anak yang ingin ditanamkan kebaikan ketika dewasa. Ibaratnya seperti pohon. Pohon itu ketika masih kecil, masih lunak, dahan-dahannya, batangnya masih enak, dibengkokkan, kalau bengkok diluruskan, masih bisa. Tapi kalau sudah besar itu pohon, susah kita pengen bengkokkan. Yang ada malah patah. Maka begitupun perumpamaan didik anak. Kalau dari kecil kita biasakan mereka, kita arahkan nakal, kita tegur, ini kita mudah. Tapi kalau sudah dewasa baru kita biasakan mereka dengan kebaikan, yang ada malah ribut, berantem dengan orang tuanya. Ini sangat indah pendidikan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ketika umur 10, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka, sanksi mereka ketika enggak sholat ketika usia mereka sudah menginjak 10 tahun. Jangan katakan, wah ini melanggar HAM ini, memukul anak. Loh bukan mukul yang sampai patah tulang, bukan. Ya, jadi dikatakan oleh ulama ad-darbu ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakiti, tidak melukai. Digambarkan mukul dengan siwak, pukul dengan cinta. Tak gitu aja. Yang penting ada bentuk kepedulian. Minimal kita biasakan disiplin dengan anak ketika mereka sudah usia 10 tahun. Oke lah, takut nanti kalau dibilang pukul, wah ini kekerasan. Ya sudah, bukan pukul, tapi disiplinkan mereka. Biasakan mereka dengan kedisiplinan, dengan ibadah ketika sudah usia 10 tahun. Minimal ada teguran. Kamu sudah 10 tahun nih nak, dek kamu sudah 10 tahun, kalau nggak sholat, kurangi jajan nanti misalnya. Dan seterusnya. Bagaimana trik si orang tua harus pandai-pandai membuat ketegasan
agar si anak mudah melaksanakan ibadah-ibadah ketika mereka sudah usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka ketika 10 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak sudah usia dewasa, andaikan di situ ada anak laki perempuan usia 10 sudah harus dipisah kamar mereka. Ya kan? Ya kan mahram Ustaz? Iya, tapi harus. Nabi ngajarkan wa farriqu bainahum fil madaji. Banyak cerita, banyak kasus-kasus yang ternyata itu ada pelanggaran, ternyata antara kakak beradik juga. Maka Nabi mengajarkan kalau sudah usia 10 tahun, farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidur mereka. Baik, ini pendidikan dari Rasulullah SAW. Yang harapannya adalah tadi, kalau kita hanya memohon sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina begini-begini, tapi kita nggak punya usaha, ya percuma dong berarti. Maka banyak orang tua itu yang ketika mereka punya anak, mohon maaf, anak itu nggak benar, anak nakal, bukan karena orang tua itu adalah ngarahkan nggak, tapi karena nggak bisa ngarahkannya. Karena nggak paham bagaimana cara mendidiknya. Minimal kita ini kan diperintahkan agar membiasakan, bukan ngajarin si anak. Kalau orang tua harus ngajarin si anak, seperti halnya seorang kiai ngajarin belajar nahu, belajar fikih, belajar akhirnya nggak bisa kan kita. Makanya kita bawa ke pondok, kita bawa ke madrasah, bawa kepada seorang alim agar mereka ngaji kitab dengan mereka. Tapi minimal orang tua, setiap orang tua harus bisa membiasakan putra-putrinya dengan kebaikan-kebaikan. Membuat mereka rindu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau kita sudah membiasakan dari kecil enak, terbiasa ketika dewasa mereka terbiasa dengan kebaikan. Apapun nanti cita-cita mereka, kiprah mereka terserah. Jadi kita nggak diperintahkan oleh agama agar anak-anak kita mereka semua menjadi alim semuanya. Jadi kayak semua, ya nggak, jangan gitu. Nanti kalau generasi kita, putra-putri kita mereka jadi kayak semua, nanti yang bisnisnya siapa dong? Nanti yang jadi dokter siapa? Yang bagian manajemennya siapa? Jadi harus terbagi. Lihat bagaimana madrasahnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi itu mereka nggak semuanya ahli fikih, nggak semuanya ahli hadis. Terbagi mereka. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis, ada yang ahli strategi perang, ada yang saudagar kaya. Terbagi mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang ahli hadis dan sahabat-sahabat seperti beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ibn Mas'ud, ini yang bagian di fikihnya, ahli fikih, dan sahabat-sahabat seperti beliau. Ada yang di bagian strategi perangnya, Sayyidina Khalid bin Walid dan Amr bin As dan sahabat yang seperti beliau. Dan ada yang di bagian untuk urusan bisnis, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi dibagi. Intinya mereka harus sinergi nanti untuk kemanfaatan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitupun kita bentuk anak-anak kita. Jadi nggak harus mereka jadi ulama, nggak harus mereka jadi asatidz, jadi kiai semua. Nanti yang bagian ngurusin yang lainnya siapa? Nggak apa-apa mereka pengen. Boleh nggak saya arahkan Ustaz anak saya menjadi seorang pengusaha hebat? Oh boleh. Boleh nggak saya arahkan anak saya menjadi seorang misalnya insinyur, seorang redaktur hebat? Oh silahkan. Tapi yang penting bekali mereka dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kiprah mereka nanti ketika di masa depan bermanfaat untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan mereka jadi orang kaya yang tulus, orang kaya yang bisa membantu perjuangan dakwah Nabi, enggak menahan hartanya. Tapi kalau enggak kita bekali, kaya hanya mengayakan diri mereka saja nanti kayanya. Tapi kalau kita bekali dengan kerinduan kepada Allah, bawa mereka kepada Rasulullah, kelak ketika mereka menjadi saudagar-saudagar hebat, membantu perjuangan dakwah Nabi, membantu kaum-kaum yang tidak mampu. Ya kan? Ketika mereka menjadi seorang insinyur hebat misalnya, oh boleh silahkan. Tapi kalau mereka rindu kepada Allah, lihat akan membangun gedung-gedung hebat yang digunakan buat kemajuan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kan di situ. Ya kan kita ada orang alim itu tapi nggak manfaat. Karena Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling manfaat untuk orang lain. Kan yang penting manfaat. Buat apa? Misalnya anak kita menjadi orang hebat, orang alim, wawasan luas, tapi malah merusak umat Nabi. Dengan ilmunya bukan malah membawa kepada kemuliaan kepada Allah, malah menjerumuskan umat kepada kehancuran. Ini kan percuma. Yang penting mereka manfaat, silakan manfaat dengan hartanya, manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan keahliannya. Yang penting mereka punya kiprah dalam perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau orang tua sudah punya mindset begini enak. Kelak betul-betul mereka merasakan qurrata a'yun dari anak-anak mereka. Ya kan? Mereka bahagia dunia sampai nanti di akhirat.
Kami sering dipesankan oleh guru kami bahwasanya jadikan anak-anak kita adalah sebagai investasi akhirat kita. Investasi. Jadi kita nggak hanya mengeruk keuntungan di dunia. Buya pernah menegaskan, orang tua jangan menjadikan anak-anaknya sebagai sapi perah. Sapi perah, Bu. Jadi sapi perah, jadi hanya dikasih makan. Setelah gede diambil susunya. Kita nggak pengen demikian. Anaknya dikasih makan, dikasih jajan, dibesarkan. Ketika gede, nak transfer ibu ya, rekening ibu udah kosong tuh. Kirim belanjaannya, nggak hanya demikian. Ini kan hanya investasi dunia. Cerdas, orang tua cerdas ketika menjadikan, katakanlah umur berapa mereka mapan. Mereka mungkin mapan ketika usia mereka 30 tahunan ya kan. Mereka sudah mandiri misalnya, punya usaha. Ketika anak sudah mapan di usia 30, orang tua otomatis umurnya sudah 60-an. Ini kalau orang tua sudah umur 60-an kan sudah sedikit lagi kan. Semoga panjang umur orang tua kita. Tapi minimal kalau sudah umur segini kan ini sudah tinggal dikit lagi kan jatahnya. Nah, di umur yang sudah tinggal dikit jatahnya ternyata hanya dapat manfaat berapa tahun saja dia. Kan rugi dia. Didik puluhan tahun ternyata ketika sudah sukses dia hanya merasakan sekian tahun saja. Tapi coba kalau dididik, dikasih makan, disekolahkan untuk akhirat, untuk nanti kemuliaan di akhirat, dia akan merasakan nikmatnya dunia sampai nanti di barzakh. Menjadi amal jariah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, waladin solihin yad'ulah. Di antara hal yang gak akan putus amalnya kepada seorang hamba walaupun dia sudah meninggal dunia adalah waladin solihin yad'ulahu. Anak soleh yang kelak mendoakan orang tuanya. Nah ini kalau kita anaknya hanya berebut ahli waris, anaknya hanya cinta dunia, bagaimana mungkin pengen doakan orang tuanya. Tapi kalau anak kita kenal agama, dekat dengan Allah, dekat dengan syariat, kita meninggal dunia, tiap dia melakukan kebaikan, pahalanya diniatkan buat orang tuanya. Setiap sholat dia nggak lupa mendoakan Rabbi firli wali walidayya. Setiap Fatihah nggak lupa mengirimkan buat orang tuanya. Maka alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya orang tua yang bisa menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun bagi mereka. Jadi kesimpulannya adalah kita boleh doa, silakan doa yang banyak sama Allah, minta anak soleh, Rabbi habli minas solihin misalnya, tapi harus dibarengi dengan ikhtiarnya. Ada usahanya dong. Nggak hanya doa tapi ada usahanya. Jadi usahanya adalah dengan kita arahkan mereka, kenalkan mereka, biasakan mereka dengan kebaikan-kebaikan dari usia kecil. Kelak ketika mereka sudah bahagia enak, kita orang tua tinggal menikmati kiprahnya mereka saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri kita kelak mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang menjadi qurrata ayun, penyejuk hati bagi kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang bisa bermanfaat, membahagiakan kita, membanggakan kita, orang tuanya dan membanggakan hatinya Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua dimudahkan dalam mendidik mereka, dalam mengarahkan mereka, mengenalkan mereka kepada syariatnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.